سبيل الدموع سبيل مريح. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Mr. Farid di waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oh ya teman-teman, untuk kelancaran dan keberkahan kita di dalam pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, mengingatkan kembali di materi yang sebelumnya bahwa kita telah belajar tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Waktu pada zamannya Nabi Daud ada peperangan antara Raja Jalut yang kafir dan Tolut. Kemudian Nabi Daud masuk ke pasukannya Tolut, kemudian mengalahkan Raja Jalut dan kemudian diangkat oleh masyarakat waktu itu menjadi seorang raja. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Rasulullah idola ini dengan kisah yang berbeda lah ya dengan pembahasan selanjutnya. Teman-teman, setelah Nabi Daud diangkat menjadi raja, kemudian ia mempunyai putra yakni Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi Daud, Sulaiman bin Daud alaihissalam. Waktu zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam itu kerajaannya sangat besar sehingga tidak ada kerajaan yang sekaya dan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman bahkan sampai detik sekarang. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44, di situ dikisahkan tentang kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman. Tetapi yang kita wajib ikuti adalah bahwa walaupun Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman selalu bersikap rendah hati. Di antara kekuatan dan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan yang begitu besarnya, yang begitu megahnya dan kaya rayanya, sehingga tidak ada kekayaan atau kerajaan lain yang serupa dengan kerajaannya Nabi Sulaiman bahkan sampai detik ini. Itu adalah salah satu doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada atau diceritakan di Quran surat An-Naml ayat 15 sampai ayat 44. Dan kemudian mukjizat yang lainnya teman-teman, Nabi Sulaiman juga bisa memerintah angin, bisa menjadikan atau memerintah jin, kemudian mengikat setan-setan sehingga waktu itu kejahatannya bisa ditekan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman juga bisa berbicara kepada hewan, kemudian mempunyai kerajaan saking megahnya, kerajaannya itu tidak ada yang dapat menandingi. Teman-teman, walaupun begitu Nabi Sulaiman adalah seorang yang rendah hati seperti yang Mister tadi katakan, sehingga ketika Nabi Sulaiman itu berperilaku itu tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sangat sayang kepada Nabi Sulaiman karena kerendah hatiannya dan juga khauf, takut kepada Allah meskipun mempunyai gelar. Setelah mempunyai gelar sebagai raja, mempunyai kekayaan yang gitu besarnya, kemudian mempunyai tahta dan semuanya sudah ada di dalam diri Sulaiman secara keduniawian, tetapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, challenge hari ini adalah silakan teman-teman cari atau search di Google tentang mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian tuliskan minimal 5 poin ya mukjizat Nabi Sulaiman dan apa saja yang kalian ketahui tentang Nabi Sulaiman. Oke teman-teman, sekian dari Mister. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.